على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Pada guru kita, falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana likitabihi wa faddalana ala sairil umam bi akrami ahbabih. Hamdan yastadibul marghuba min ridha'ih wa yasta'tiful mahzuna min ata'ih wa yaj'aluna minasyakirina li na'ma'ih wal 'arifina li awliyaihi wa ala'ih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rasulihil mustafa wa nabiyil mujtaba wa ala alihi wa itratihi tayyibin wa ala ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani wa bi'ulufi darain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin Bapak rahimahullah, sebagaimana biasa mari kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan membacakan suratul Fatihah yang kita niatkan dan hadiahkan untuk para almarhumin almarhumat, wabil khusus orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Mudah-mudahan almarhumin almarhumat senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hidup senantiasa diberikan taufik dan hidayah
untuk senantiasa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan segala keberkahan segala hal. Ala hadiniyah walikna saliyah wa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita pada malam hari ini melanjutkan pembahasan yang sudah kita pelajari, masih terkait tentang babu azabil qabri wasyiddatih, bab tentang siksa kubur dan kedahsyatannya ya. Pada pertemuan yang lalu ya sudah saya sampaikan apa itu pengertian azabul qabri dan juga wa na'imuh ya. Azab kubur, siksa kubur dan juga kenikmatannya, dan juga dalil-dalil ya. Dalil-dalil yang menunjukkan adanya siksa maupun nikmat kubur. Dan juga sudah kita jelaskan terkait dengan hukumnya ya, hukum mengimani ya adanya siksa atau nikmat kubur ini. Dan pada malam hari ini masih terkait selanjutnya adalah tentang ini. Pada terkait dengan ini saya simpulkan beberapa bentuk pertanyaan ya, biar nanti pembahasannya bisa lebih berurutan ya, lebih fokus ya. Pertama tadi sudah saya sampaikan, saya tulis terkait dengan maknanya, kemudian dalilnya, kemudian hukumnya, dan malam ini adalah tentang al-hikmah ya. Di antaranya juga al-hikmah min ikhfa'i azabil qabri anil bashar. Jadi hikmah disembunyikannya azab kubur dari manusia ya. Yang kemarin kalau nggak salah sampai situ ya. Ya kan, artinya hikmah kenapa Allah tidak memperlihatkan ya atau memperdengarkan kepada manusia tentang siksa kubur ya. Di antara hikmahnya kan kemarin yang barangkali ya, untuk saudara mengingatkan kembali adalah untuk menutupi aib si mayit ya dan keluarganya. Kenapa kita yang hidup ini manusia tidak diperlihatkan, tidak bisa melihat langsung atau mendengar orang yang disiksa di alam kubur ya. Pertama hikmahnya untuk menutupi aib si mayit dan keluarga ya. Karena kalau sampai terdengar suara orang yang disiksa di kubur tentu pasti kita keluarganya akan merasa malu ya kan. Wah, kan? Yang pastinya kita juga nggak bisa tidur ya kan, kalau bagi rumahnya dekat kuburan, tiap malam kita dengar orang pada teriak kan, kita samperin yang teriak ternyata kuburan dari salah satu keluarga kita, entah orang tua kita tentunya kan ini malu kan kita sebagai keluarga. Makanya ini salah satu bentuk rahmat Allah ya, kasih sayang Allah kepada manusia ya kan, sehingga aib mereka tidak ya tersebar ya. Yang kedua hikmahnya tidak ditampakkan ya, agar ya kita tidak takut ya untuk mengubur orang yang mati ya kan. Karena kalau ditampakkan maka tidak ada orang yang berani menguburkan orang yang mati ya, sebagaimana sabda Nabi kan ya, laula antadafanu la da'autullaha ayyusmi'akum min ajabil qabri ma asma'u ya. Ya seandainya kalau kalian tidak mengubur orang-orang yang mati, pasti aku berdoa ya supaya Allah bisa memberikan ya bisa membuat kita mendengar
ya kan? Siksaan apa? Kubur sebagaimana yang aku dengar. Kalau Nabi kan mendengar, kan? Kalau kita apa tidak mendengar. Karena tadi gitu, kalau sampai dibuat kita mendengar, pasti Pak, orang takut juga tuh untuk nguburin. Ketika nguburin sampingnya apa? Lagi disiksa, teriak-teriak, kan? Nah itu hikmahnya supaya apa? Ya tidak ada orang yang takut untuk menguburkan. Yang ketiga hikmahnya juga Pak, sebagai ujian, ya, sebagai ujian keimanan bagi manusia, ya, terhadap hal-hal yang gaib. Karena masalah ajab kubur ini kan dan juga nikmat kubur termasuk masalah akidah, ya, masalah yang terkait dengan sam'iyat, perkara-perkara yang gaib, ya kan, adanya surga, neraka, hari kiamat, ada apa, termasuk juga apa, siksa kubur ini kan hal-hal yang gaib dan kita diperintahkan untuk mengimaninya, ya kan. Nah supaya apa, yakini, ya, karena kalau apa diperdengarkan, ya, diperlihatkan ajab kubur kepada kita bukan menjadi suatu hal yang gaib, maka tidak ada makna, tidak ada arti kita disuruh untuk mempercayai perkara-perkara yang gaib, ya. Apa pentingnya, ya, kenapa kan kita disuruh percaya pada yang gaib, tapi diperlihatkan, ngapain disuruh, ya. Jadi ntar maknanya takutnya Pak, perintah itu tidak bermakna, makanya apa, sengaja, ya, tidak diperlihatkan, diperdengarkan supaya kita ya kan, memang suatu hal yang gaib artinya tidak bisa dilihat, didengar, dirasakan, tapi kita terima dengan iman, ya kan, dengan iman kita bahwa hal itu adalah apa, ada, kan? Kemudian juga yang terakhir hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan, ya, ajab kubur, ya karena supaya apa, agar tidak menyusahkan hati orang yang hidup, ya. Sebab jika nanti mereka mendengar bahwa ada anggota keluarganya, entah ibunya, bapaknya, ya, kemudian anaknya, kan, diajab dalam kubur, sementara mereka, kita yang hidup tidak bisa berbuat apa-apa, pasti apa, kita akan kepikiran. Makanya sini katakan innallaha subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang maha paling maha pengasih, ya, sangat sayang pada kita. Di antaranya bentuk kasih sayang Allah pada kita adalah falau kunna nattali'u ala azabil qabri, ya. Karena seandainya kalau kita bisa melihat ajab kubur, latanakkada aisuna, maka niscaya pasti kehidupan kita akan susah, tidak akan tenang, kan? Li'annal insana ija tuli'a ala anna abahu au akhahu au ibnahu yu'azzabu fil qabri wa la yastati'u fikakahu fa innahu yaqliqu wa la yastarih. Karena manusia seandainya jika dia diperlihatkan, ya, bahwa bapaknya atau saudaranya atau anaknya disiksa di kuburan dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya, tidak bisa menyelamatkannya, maka tentunya itu akan membuat gelisah, ya, la yastari, tidak akan bisa istirahat, tenang, mikirin, aduh bapak gua dikubur disiksa, kan, menyagona. Pasti kita yang hidup, anaknya, kan, atau pokoknya bapaknya ngeliat anaknya di kuburan lagi disiksa, karena pasti nggak bisa tidur tuh, kan? Atau siapa pokoknya pasti nggak bisa. Itulah ya starih pasti, ya. Wahadihi min ni'matillahi ta'ala, dan ini adalah salah satu bentuk nikmat Allah. Alhamdulillah, ya, kita tidak diperdengarkan, ya, tidak diperdengarkan oleh Allah untuk siksa kubur, ya. Nah itu diantara hikmahnya, ya, kan? Kenapa Allah sembunyikan. Kemudian pembahasan hadis terkait dengan pertanyaan hal yadumu ajabul qabri aw yanqati'u, ya. Apakah ajab kubur itu terus berlangsung atau memang ya terputus-putus, nanti tidak selamanya, ya. Nah kan, nah ini dalam hal ini
ada dua pendapat nih ya. Ini yang saya ambil dari sebuah kitab ya, kitab Ar-Ruh ya. Jangan tentang pertanyaan tadi, apakah azab kubur itu yadum au yanqati', kan? Apakah azab kubur itu selamanya terus berlangsung atau untuk sementara waktu? Nah, ini dalam kitab Ar-Ruh takallama Ibnul Qayyim ya. Jadi Ibnul Qayyim berbicara dalam kitabnya Ar-Ruh. Di situ ada permasalahan hal ajabul qabri daimun au munqati'. Ya, apakah azab kubur itu selamanya berlangsung terus-menerus ya sampai hari kiamat atau mungkin sementara waktu aja? Dijawab ya annahu nau'ani, bahwasannya azab kubur itu bentuk azab kubur dua ya. Ada yang pertama an-nau'ah, yang nau'un daim, ada yang yang berlangsung selamanya ya, terus menerus sejak dia masuk kuburan sampai nanti hari kiamat. Nah kan, dan ini berlaku bagi katanya bagi orang-orang kafir ya, ketika masuk udah pasti ya orang mereka, karena mereka tidak beriman ya, udah pasti di dalam kubur pasti akan mengalami azab kubur untuk daim, selamanya, terus menerus ila qiyamis saah, sampai terjadinya hari kiamat ya. Ya, sebagai wa yadullu ala dawamihi qauluhu ta'ala, dan dalil ya. Mana buktinya kalau mereka ini orang-orang kafir ini akan terus merasakan siksa kubur sampai hari kiamat. Nah, ini diantara dalam surah Ghafir ya, kata beliau dalam surah Ghafir ayat 46. Di mana Allah berfirman an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashya wa yauma taqumus sa'ah. Adkhilu ala fir'auna asyadal 'adzab. Jadi neraka diperlihatkan ya kepada mereka ini orang kafir pagi dan petang ya, dan sampai pada terjadinya hari kiamat ya. Masukkanlah keluarga Firaun ya ke dalam azab yang pedih ya. Nah, ini dalil, ini hadis ayat ini dijadikan oleh banyak ulama sebagai dalil bahwa mereka orang-orang kafir akan mengalami siksa kubur yang terus menerus sampai hari kiamat ya. Yang kedua ada yang ila muddatin anawsani ila muddatin sumayan qati, kata beliau. Ada yang jenis kedua, sisa itu ada yang berlangsung hanya beberapa waktu kemudian selesai, putus, enggak sampai selamanya. Nah, ini bagi siapa? Wa huwa ajabu ba'dil usati alladzi khaffat jaraimuhum. Ini berlaku bagi ini adalah siksaan sebagian orang-orang mukmin ya yang berbuat dosa ya. Kita nih ya berbuat dosa ya, apalagi banyakkan dosanya, ketika mati dosanya lebih banyak ketimbang amal soleh. Nah, ini kita akan pasti akan mendapatkan siksa kubur ya, tapi enggak daim ya yanqati ya kan ya. Ini alladzina khaffat jaraim, yang kejahatannya ringan, arti sedikit dosanya ya payu azabu, maka ia akan disiksa bihasabi zirmi ya, seukuran dosanya. Berapa lama wallahu alam ya kan, karena karena satu hari di alam kubur itu sama dengan 1000 tahun hidup di dunia hitungannya. Nah, iya kalau kita disiksa 2 hari ya Gus ya, Raja Gus 2 hari siksa, lah 2000 tahun kita di dunia hidup. Nah, kan apalagi nah itu ukurannya ya. Nah, makanya wallahu alam nih ya, berapa lama nih kita, tergantung amal kita, dosa kita ya. Ya kalau makin banyak dosa kita ya makin lama. Kalau orang yang beriman enggak udah pasti ya akan ya. Kemudian kalau udah merasa itu kemudian yukhaffafu anhu ya kan, kemudian diringankan ya. Wa yanqati anhul ajab.
Dan siksa kubur ini apa yang dialami orang-orang mukmin ini yang berdosa ini katanya bisa akan diringankan, ya bahkan bisa berhenti, ya. Waqad yanqati anhul ajab, dan terkadang apa terputus ya terhenti darinya oleh ajab ini biduain, bisa dengan doa. Makanya kita sering makanya kita suruh doain untuk itu dalam rangka itu. Ya karena bagaimana orang kita doain ini orang tua kita itu pasti punya dosa, nggak mungkin orang. Ya, ya walaupun orang tua kita kiai juga ya, ustadz, ya kan, waktu hidupnya dihormati orang, tetap pasti beliau sama hidup pasti punya dosa. Dan tetap harus kita kirimin doa, karena doa itulah ya yang akan membuat mereka bahagia dan itu nyampe, ya. Maka kita ada tradisi tahlil, ya haul itu kan benar tujuannya, faedahnya itu manfaatnya untuk almarhumin ya almarhumat, karena doa kita akan nyampe. Tahlil, tahul itu kan secara secara umum faedahnya itu 3 itu, ya. Ada manfaatnya, faedahnya, ya kan. Kan pertama faedahnya buat orang yang orang yang mati. Kalau haul berarti orang yang kita haulin. Kalau tahlil ya orang yang kita tahlilin, itu faedahnya pertama. Kedua, manfaatnya buat orang yang menghadiri, yang ikut haul, yang ikut tahlilin, yang ikut doain, itu mendapatkan faedah, manfaat. Kan? Yang ketiga manfaatnya ya bagi keluarga yang ngadain haul atau yang ngedoain atau yang nahlin itu itu 3 kalau kita simpulkan itu dalam kitab At-Tazkirah itu Imam Qurtubi itu kalau kita simpulkan manfaat kita doain orang meninggal itu ada yang tahlil atau istilah kita haul macam-macam, itu manfaatnya 3 itu. Ya buat orang yang kita doain, yang orang kita tahlilin haul itu ya faedahnya apa aja? Ya doa itu, doa yang kita kirimkan. Itu sangat membantu dan wa yasilu ilaihim, ya. Ya, pahala nyampe. Jadi nggak usah ragu, ya kan? Kalau doa yang kita baca ini agak sampai ya kan, meskipun ada orang yang menganggapan tidak nyampe, biarin ya kan, yang jelas kita nyampe, ya kan, karena dalam hadis banyak itu, diantaranya pernah seorang sahabat Nabi pernah dari hadis malah Nabi suruh ahdu mau takum kan, ya kan, harus beri hadiah kepada orang-orang yang sudah mati, ya kan. Ketika ditanya bagaimana kami memberi hadiah pada orang yang mati, ya di antara Nabi ad-du'a, ya as-shadaqah wa du'a, sedekah dan doa. Kita punya rezeki, ya kan, kayak kita ngadain tahlil haul itu niatin sedekah itu, sedekah buat orang tua kita, kan, biaya yang kita keluarkan niatin buat sedekah kepada orang-orang yang hadir, kan, itu insya Allah sampai, ya kan. Bahkan ada innal mait ya layafrahu bil hadiyah, ya bil innal mait layafrahu bitarahumi alaihi wal istighfari lahu. Sungguhnya orang yang mati itu layafrahu, sungguh dia akan senang gembira, ya, dengan doa-doa wal istighfari lahu, dan juga istighfar yang kita baca doa, gembira senang dia. Dan kama yafrahul hayyu bil hadiyati tuhda ilaih, sebagaimana orang yang hidup senang bahagia ketika dikasih hadiah, ya kan. Kita kan yang hidup ketika hadiah senang kan, ya, kasih hadiah kan. Ini jamaah yang hadir nih dikasih bonus, diajak hadiah Ustaz Nung umroh gratis. Nah, yang rajin ngajinya dikasih umroh gratis, kan. Girang nggak kira-kira tuh? Lah girang banget kan? Nggak perlu sama orang mati juga begitu, dikasih hadiah girang, ya kan. Cuman girang hadiahnya bukan benda, ya tapi doa, sedekah itu mereka gembira, kan. Ya percaya, yakin itu, ya kan. Kalau nggak percaya udah nanti dulu, ntar mati tungguin, ya. Ya kalau nggak gampang kalau jawab begitu kalau ada yang nggak percaya, kan, jawabnya nggak usah
Yang gak usah kita ribut-ribut, ya udah lu mati duluan dah ya. Ya kan, ntar gua doain. Gua kirimin doa, kira-kira nyampe enggak? Udah gitu aja, kan? Ya kan? Nyampe ya, kalau nggak nyampe nggak apa? Ya, pahalanya. Nah itu dengan doa itu insya Allah Pak, ini bisa Pak, bisa mengeringankan juga wakot yang kotiu anhad, bisa menghilangkan, memutuskan, menghentikan. Ya kan? Harusnya mungkin kalau nggak kita doain ini siksanya lama, karena kita sebagai anaknya Pak, keluarga rajin Pak, ngirimin doa ya, itu yang dikubur Pak, jadi berhenti itu ya, disiksa. Atau enggak ringankan, karena doa-doa yang kita kirimkan itu menjadi apa? Kafarat buat mereka kan. Nah itu juga wa sodakotin tuh, atau juga bisa apa? Hilang, putus itu, berhenti itu siksa kubur ya, atau dengan sodakoh, sedekah yang kita apa? Kirimkan pada ya kan, rezeki punya ya, punya yang duitnya banyak ya, ingatkan bahkan buat sedekah ya, buat orang yang almarhum kita. Insya Allah itu manfaat tuh. Kan? Au istighfarin tuh, juga bisa berhenti itu siksa dengan istighfar. Kita mohon ampun pada Allah, istighfar kan, astagfirullahaladzim li wal wadaya kan. Au sawabi hajjin ya, atau pahala haji, atau waktu ketika orang tua hidup ya belum sempat haji ya, sekarang kita yang hidup anaknya punya rezeki banyak bisa menghajikan, hajiin kan ya. Au qiraatin ya, atau bacaan ya, baca Fatihah kayak apa ya, baca Quran, kita baca Quran ya, kita niatin ya pahalanya buat almarhumin ya, ini apa kan. Tasilu ilaihi yang mana Pak? Semua ini katanya Pak, doa, sedekah, istighfar, pahala haji, qiraah, tasilu ilaih, sampai Pak padanya ya kan, min ba'di aqaribihi wa awgharib, sampai dari sebagian kerabatnya dan juga orang lain ya kan. Enggak mesti baik itu doanya yang doain, yang sedekahin, istighfar ya, bukan hanya kerabatnya atau orang lain ya, insya Allah nyampe. Nah itu jadi terjawab sudah ya kan ya. Tanyaan yang ke-5 ya, terkait dengan apakah azab kubur itu ya dumu atau yang qati ya. Nah, ini langsung dijawab sudah dalam kitab yang khusus Ar-Ruh ya. Nah, tergantung orangnya ya. Dia akan bisa berlangsung terus menerus bagi orang kafir sampai hari kiamat, dan bagi orang mukmin ini yang berdosa ya tergantung dosanya, lama atau sebentarnya tergantung dosanya. Nah, itu berarti enggak selamanya ya kan. Kalau orang yang mukmin insyaallah enggak selamanya bisa dikubur ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal ajabul qabri wa na'imuhu yalhaqanir ruha wal badan ma'an au alal jasad war ruh au ala ahadima dul akhar. Apakah azab dan siksa azab dan nikmat kubur itu ditimpahkan mengenai badan ruh doang atau memang sama badan bersamaan ya kan. Artinya merasakan siksa di kubur itu nanti apakah ruh dengan jasad bersamaan atau ruh doang atau jasad doang, nah kan. Nah mana tuh ya. Nah ini kalau menurut pendapat ahlu sunnah wal jamaah ya masuk ya, diantaranya dalam Ibnu Qayyim juga dalam kitab Ar-Ruh dan beliau juga menyatakan bahwa siksa kubur ini mengenai ruh dan tubuh secara bersamaan. Jadi yang siksa itu ruh dan tubuhnya juga, bukan ruhnya doang ya, tubuhnya juga bersamaan. Nah ini nanti ada hadis ini hadisnya panjang ini ya kan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Anil Barra Ibni Azib ini ya. Ini hadisnya panjang banget sampai bisa setengah lembar ya kan, menceritakan bagaimana perjalanan ya ruh manusia ya sejak dia dicabut nyawanya
sampai ketika dia masuk ke kuburan. Nah, ini hadisnya nih, dari sini akan kejawab nih. Kan? Ya kan, yang jelas ya, kesimpulannya mazhab kita, keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya, azab kubur dan juga nikmat kubur itu dirasakan dialami oleh tubuh dan ruh secara bersamaan. Ya, Imam Qurtubi juga sama begitu dalam kitabnya Tafsir Qurtubi. Kan? Beliau juga sama mengatakan begitu demikian, artinya karena kata beliau, andai kata pahala dan hukuman ditimpakan pada ruh saja tanpa jasad, ya, lalu apa artinya menghidupkan dan mematikan? Ya, orang mati terus dihidupkan lagi, apa artinya di dalam kubur kan dihidupkan lagi? Ditanya. Ya kalau mengeruh ya tubuh, kalau mengeruhnya doang kenapa ada menghidupkan, ada istilah mematikan, ya. Nah itu kata yang Imam Qurtubi. Betul juga Imam Suyuti, ini saya ambil poin-poin untuk memperkuat pendapat ini, ya. Imam Suyuti dalam kitabnya Syarhus Sudur, kan? Kata beliau sama tuh, ada objek siksaan, ya. Ya, azab kubur itu adalah roh dan jasad secara bersamaan, sebagaimana yang menjadi kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga Ibnu Taimiyah sama tuh, ya kan? Kata beliau juga siksa kubur itu ditimpakan pada ruh sekaligus jasad secara bersamaan, ya. Ya, ini yang paling yang diingatkan. Wa mimma yang bagi atanbihu alaih, dan suatu hal yang mesti kita menjadi perhatian kita, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa anna ajabal qabri huwa ajabul barjah, bahwa ajab kubur itu adalah ajab barjah, gitu ya. Barjah ini kan alam, ya, ya, antara kehidupan dunia dan akhirat, ya. Setelah kita mati pasti kita masuk alam barjah, alam pembantas antara kehidupan dunia dan akhirat, ya. Faqulu man mata wa mustahiqunil ajab nalahu nasibuhu minhu illam yatazawajillahu anhu. Maka setiap orang yang mati, ya, pasti akan merasakan ajab, ya. Illam yatazawajillahu anhu, jika Allah tidak mengampuni, memaafkan kesalahannya. Kubiro am lam yukbar, baik apakah ini yang orang mati dikubur atau enggak, ya. Ketika ajab kubur, udah mati jangan dikuburin, gantung aja atau dibuang, kan? Karena namanya ajab kubur, berarti kan siksa dikubur. Udah biar nggak disiksa, jangan dikubur. Kagak, tetap kubiro amlam yukbar. Mau tuh orang mati nanti matinya dikubur mau kagak dibakar, pakat pasti akan merasakan tuh. Kan? Au ugriqo apalau akal tusibau, atau mati mayatnya, jasadnya habis dimakan binatang buas, apa yang enggak tersiksa, enggak sisa lagi, iya kan, tetap, ya kan, biasanya udah enggak ada, lu gimana menyiksanya, udah habis dimakan singa, kan, tetap dia akan merasakan nanti. Au huriqa au hilqa, atau dibakar hatta sor Ramadan, atau dibakar sampai jadi debu kayak di orang-orang Hindu, ya, yang di India, atau kita juga sama tuh, Ngaben di Bali, mati dibakar tinggal jadi abu doang, ya kan, terus dibuang ke laut, tetap dia akan merasakan, kan, ya. Aunusyfil hawa, atau dihancurin di udara, dianuin, kan, ditaburin ke udara biar enggak kan, tetap, ya. Au ugriqo fil bahri, atau ditenggelamin di laut, kan yang sisa kubur, ya, tenggelam di laut aja, tenggelamin di laut, jangan dikubur di tanah, tenggelamannya di laut. Wasala ila ruhi wa badanihi minal ajabi, tuh mayasilul minal makbur, maka itu siksa tetap akan nyampe, ya, ke ruhnya dan ke badannya, sebagaimana itu siksaan sampai kepada orang yang dikubur, sama, kan? Ya itu, ya. Ini qalahu Ibnu Qayyim, ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, itu, ya. Gitu coba. Nah, ini dalilnya nih panjang. Saya, ya. Kita lihat dulu, ya. Saya dulu.
Sempat alasan bisa. Ya. Nah, daya. Ya, ini kita apa? Ya, sampaikan dalilnya ya bahwa azab kubur itu Pak menimpa ruh dan jasad sekaligus. Di dalam hadis yang diriwayatkan Anil Bara bin Ibnu Azib, Nabi bersabda katanya, inna abdal mu'mina, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fi iqbalin minal akhirah wa inqita'in minad dunya, jika dia menghadapi akhirat dan terputus dari dunia, artinya habis masa hidupnya di dunia gitu ya, mati ya, ketika manusia seorang mukmin mati, dicabut ruhnya ya, nazalat ilaihi malaikatun, turun kepada hamba yang mukmin tadi yang tadi mati ya, seorang malaikat bidun wujuhum ya, artinya dengan wajah putih ya. Jadi malaikat yang menemui orang itu dengan wajah putih, kasyamsi, seperti matahari, wa ma'ahum kafanun, dan malaikat ini membawa kafan, minal jannah, dari surga, wa hanutun, juga membawa wawangian ya, min hanutil jannah, dari wangian surga. Fayadlisuna maddal basar, lalu mereka ini malaikat
duduk ya sejauh mata memandang. Atau mereka orang mukmin. Summa yaji'u, kemudian datanglah malakul mauti, datang malaikat maut. Hatta yadbisa inda ra'sih. Arti menjelang nih, menjelang apa? Ya, cabut ya. Kemudian malaikat maut ini duduk di dekat kepalanya. Fayaqulu, lalu malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsul mutmainnatu ukhruji ila maghfiratillah wa ridwani. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu menuju apa? Ampunan dan keridhaan Allah. Qala Nabi sallam, kemudian Nabi bersabda, fatahruju, lalu keluarlah tuh ruh. Wa tasilu, dan apa? Mengalir. Ya, kama tasilul qatratu minas syaqa, ya. Sebagaimana mengapa menetesnya itu apa? Air ya dari wadah minuman, ya. Netes. Fayakhuzunaha, lalu malaikatnya mengambil ruhnya. Diambil tuh ruh orang mukmin tadi. Fala yad'unaha fi yadi tarfati 'ainin, lalu di dalam malaikat tadi tidak membiarkan terlalu lama ya, sehingga hatta yakhuzuha, sehingga si malaikat memasukkan ruh tadi itu, ruhnya orang mukmin, fi jalikal kafani wal hanud, ya, di dalam langsung dimasukin ke kafan dan wangian yang dari surga tuh. Masukin dah tuh, ya, bungkus. Fayakhruju minhu, ya, minha, maka keluarlah tuh dari kain kafan tadi itu yang ruh yang membungkus kain ruh kafan tadi yang membungkus ruhnya orang mukmin, keluar darinya itu ka'atyabi nafkhatin miskin, ya, wujidat ala wajhil ardi, ya, keluar wangi-wangian minyak yang lebih wangi dari misik yang ada di bumi, ya kan, masih kalah tuh minyak misik baunya. Ini lebih wangi dari minyak misik tuh, mengeluarkan aroma wangi itu ruh orang mukmin tadi itu. Fayas'adu nabiha, maka malaikat membawa naik ya ruh tadi. Fala yamuru nabi ala mala'in lil malaikah illa qalu, dan tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat yang lain, ya, jadi melewati malaikat-malaikat yang lain, melainkan mereka bertanya, ma hadiruh at-tayyibah, ini ruh siapa ini yang wangi ini nih, ya, siapa ini ruh siapa ini, ya kan. Fayaqulun, maka malaikat menjawab, ruhu fulanin ibnu fulan, ini ruhnya si fulan bin fulan, bi ahsani asmahi, dengan sebutan sebaik-baik namanya. Kemudian summa yantahu nabiha ila samai dunya, kemudian mereka malaikat membawanya ke langit dunia. Fayastaftihuna laha, lalu malaikat minta dibukain tuh pintu langit dunia. Fayuftahu lahu, maka dibukalah tuh pintu buat mereka. Fayastaqbiluha wa yusayyuha min kulli sama'in muqarribuha ila samai allati taliha, maka disambut tuh ya ruh tadi oleh malaikat-malaikat yang ada di setiap langit tuh, jangan hatta yang tahu ilbiha ila sama'il sabi'ah, ya, hingga sampai mereka menuju ke langit yang ketujuh tuh, jangan dari setiap langit dibawa itu disambut oleh malaikat, ya, setiap langit yang ada. Itu ruhnya orang mukmin tuh perjalanannya. Wa yaqulullahu ta'ala, lalu Allah berfirman, ya, uktubu kitabahu fi iliyyin, tulislah, ya, artinya catatan amalnya ini di iliyyin, ya, iliyyin, di iliyyin ini tempat langit tujuh, ya, tempat langit ketujuh. Ada yang mengatakan iliyyin ini adanya di langit yang ketujuh, tempat ruh-ruhnya orang mukmin, ya. Kalau sijin itu tempat yang ada di bawah lapis bumi yang ketujuh, tempat ruhnya orang-orang kafir, ya. Kemudian wa'iduhu ilal ardh, ya,
Kemudian kata Allah, a'iduk, kembalikan lagi turunnya ke bumi, ya. Minha khalaqtuhum, dari ke bumi, karena dari bumi aku ciptakan mereka, wa fiha aiduhum, dan ke dalam bumi itu aku akan kembalikan mereka, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi itu, tanah itu nanti aku akan keluarkan lagi mereka. Wa tu'adur ruhu fi jasadihi, lalu kembalikan turuh ke jasadnya tuh di kuburan, berarti ya. Kembalikan lagi jasadnya, ruhnya ke jasad. Wa ya'tihi malakani, lalu datanglah kedua malaikat. Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat tadi lalu bertanya kepadanya, man rabbuka, ya. Fayaqulu rabbiyallah. Fayaqula lahu, kemudian nanya lagi, wa madinuka, apa agamamu? Fayaqulu dini al-islamu, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, lalu juga bertanya lagi, ma taqulu fi hajar rajul alladzi bu'isa fikum, apa yang kau katakan, ya, terhadap orang yang telah diutus ini kepada kalian. Fayaqulu, ditanya, ini kenal nggak lo, siapa ini, ya. Kita tuh, ya, orang mukmin, ya, pasti kenal. Fayaqul, lalu orang mukmin tadi itu, ya, dalam kuburnya menjawab, wa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Wa yaqulani lahu, maka dua malaikat itu bertanya lagi, wa ma ilmuka, dan apa pengetahuanmu, ya, dari mana tahu ini, ya, ini Rasulullah, ya, kan. Wa yaqul, lalu orang mukmin tadi yang dalam kubur menjawab, qara'tu kitaballahi ta'ala, aku membaca kitab Allah, wa amantu bihi, dan aku beriman dengannya, wa shaddaqtu, dan aku membenarkannya. Wa yunadi yunadin, lalu berserulah penyeru, ada yang berseru, suara berseru yang katakan, shadaqa abdi, ya, hambaku benar. Nah, karena benar kata lalu suara tadi mengatakan, fa'afrisu lahu firasan minal jannah. Nah, ini salah satu bentuk hadis ini juga kalian sekaligus menjelaskan tentang bentuk kenikmatan kubur, dan juga nanti bentuk siksa kubur. Nah, ini jelaskan diantaranya bentuk nikmat kubur yang akan didapatkan, dialami, diterima oleh orang mukmin, ya. Diantaranya kalau dia selamat, bisa menjawab pertanyaan tadi itu, ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat, maka dia akan mendapatkan nikmat, ya kan. Makanya ada istilah nih barangkali yang kan disampaikan, ada istilah ajab kubur, ada nikmat kubur. Nah, ini ada yang mungkin saya lupa belum sampaikan, ada namanya fitnah kubur, ya, fitnah kubur, ya. Fitnah kubur ini artinya soalul mait, ya, ba'da dafnihi an rabbihi wa an dinihi wa an nabiyih. Jadi pertanyaan kepada si mayit setelah dikubur, ya, tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya, ya kan. Itu namanya fitnah kubur. Fitnah kan artinya ujian, kan. Jadi hasil ujian inilah akan yang akan menentukan apakah kita dapat ajab kubur, apa dapat nikmat kubur itu. Jadi sebelum orang mendapatkan ajab kubur, nikmat kubur itu dia melalui fitnah dulu. Fitnah kubur, ujian, ya, ujian yang manusia ketika meninggal, selepas dia disemayamkan di dalam kubur, akan ditanya tentang berkaitan dengan akidah, ya, siapa, man rabbuka, wa ma dinuka, ya, wa man nabiyuka. Nah, itu fa in kanatil janazatu shalihatan, ya, kalau jenazahnya yang mati ini orang baik, ya, sabbatallahu inda su'ali wa wuffiqat lil ijabah as-sahihah. Kalau memang ini orang baik, beriman, banyak amalnya, ya, maka Allah akan berikan keteguhan, kemantapan dalam menjawab soal yang diajukan oleh malaikat. Jadi yang jawab soal itu bisa nggak, itu amal kita, Pak. Nggak perlu diapalin sekarang. Orang kafir kalaupun dia apal bener, siapa nabi Tuhan? Allah, Rabbi Allah, wa dini Islam, wa Nabi Muhammad, belum apal luar kepala. Tetap kalau udah mati kuburan ditanya, nggak ada sini, begitu doang pasti. Padahal di dunia
udah hafal ya. Iya, masuk kita sama begitu. Kan? Kalau udah kalah hafal banget pasti kan tanya, siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Ya kan? Pasti bisa. Rabbi Allah, Rabbi Allah. Wa madinuka al-Islam. Kan? Tapi kalau dikubur kalau enggak di dunianya ke ibadah sama Allah, ya dosa mulu. Ya kan? Tetap aja ketika menghadapi malaikat, kan? Karena yang jawab bukan apaan kita, amal yang jawab, bukan mulut kita, kan? Amalan kita yang menjawab tuh, ya makanya itu, kan? Karena kalau jawabannya baik, sabbatallah inda soal, akan diberikan keteguhan, kemantapan dalam menjawabnya, kan? Fawafiqat akan diberikan taufik, ditolong, ya. Ya, hingga lil ijabati shahih, hingga bisa menjawab dengan benar, kan? Mau ditanya, "Man rabbuka?" Rabbi Allah. Benar jawabnya. Kalau emang kita orang baik, ya kan? Enggak perlu dihafalin, Mbak, ya. Kalau karena enggak hafal ya bisa kalau jangan gugur mati. Kalau kita benar bisa jawab. Nah. Tapi wa in kanat tolihatan. Tapi kalau dia orang yang toleh, ya ada lawannya soleh, ya. Artinya orang enggak baik, ya. Lam tuwaffaq lil ijabah, tidak akan diberikan taufik, dia akan bisa jawab tuh, nggak bakal bisa jawab, diem baik pasti, kan? Pak uzibat lalu disiksa tuh, nah itu fitnah ya, itu nama fitnah kubur ya, nah itu, nah dampaknya bagi yang bisa jawab nanti ya fa'afrisu lahu firasan minal jannah, nah ini bentuk nikmat kubur yang didapatkan oleh mukmin. Kata Allah fa'afrisu lahu, maka hamparkan baginya firasan minal jannah, hamparin tuh permadani dari surga, ya kan, tikar kasur dari wa albisu libasan minal jannah, dan juga pakaian, belikan pakaian dari surga, kan, wabtahu lahu baban min ilal jannah, dan juga bukain tuh pintu ke arah surga, dilihatin tuh kita surganya tuh. Jadi bukan belum masuk surga, belum diperlihatkan tuh, dibuka pintu surga, tengah-tengahnya tuh bagaimana kan? Ketika pintu surga dibuka ya'tihi min rihi wa tibi wa taybiha, ya, wah sampai tuh wanginya, aromanya, wanginya tuh langsung kehirup, wanginya luar biasa. Pas dibuka breng ya wanginya, kan wangi surga itu, kan? Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih, lalu diluaskan tuh kuburannya sepanjang memandang ya, kan? Iya, artinya di antara nikmat kubur diluaskan kuburannya tuh ya. Kemudian wa ya'tihi rajulun, lalu datang seseorang hasanul wajhi, ya, orang yang ganteng, thayyibur rih, wangi, beraroma wangi. Wa yaqul lahu, lalu orang tadi berkata pada kita nih, tuh orang yang mukmin tadi itu berkata, absyir billadzi yasuruka, berbahagialah, gembiralah kamu dengan sesuatu yang akan membuatmu senang, ya, menyenangkanmu. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu bih, inilah hari di mana dulu engkau pernah dijanjikan. Wa yaqulahu, maka si mukmin tadi itu yang bertanya padanya, man anta, siapa lo, ya, siapa kamu, ya kan, Fayaqul, lalu orang tadi menjawab, ana amalukas soleh, aku adalah amal solehmu. Tuh, jadi kalau kita nanti amal kita banyak, itu amal itu nanti akan menyerupai laki-laki yang ganteng, ya, wangi, kan? Tuh. Jadi itu diantara kenikmatannya, ya. Jadi wa yaqulu, ya, lalu ia berkata, nih orang tadi, hamba tadi, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa qadabi. Ya Allah, ya Tuhanku, ya udah segerakan kiamat, kan? Agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan pembantuku, ya. Ya itu kalau orang mukmin tuh, ya. Gitu nanti. Terakhir dikit lagi, ya. Dan bagaimana nih kalau orang yang mati kafir? Ya, berarti kan dia akan mendapatkan ajab kubur. Nah, bagaimana ajab kuburnya, bentuknya, ya kan? Ya. Wa innal abdal kafira ijakana fi iqbali minal akhir wa inqita'i minal dunya. Jadi ke orang kafir, jika dia meninggal, mati, dan
Maka dia akan didatangi oleh malaikat dari langit sudul wujuh, dengan muka yang apa? Hitam. Kan? Wa ma'hum al-masuh, dan malaikat tadi membawa pakaian yang apa? Tenun yang kasar. Kalau tadi kan kalau yang mukmin pakai apa? Sutra ya kan, pakaian yang halus kan. Nah kalau orangnya kafan yang dari surga. Tapi kalau yang orang kafir nanti lawan yang kasar kan, orang goni kali ya gitu kan, kau pakai gatal kan, ya kan. Fayadlisuna minhu badal basar, lalu mereka malaikatnya duduk tuh dekat kan orang mati kafir tadi tuh. Cuma yaju malakul maut, kemudian juga datang malaikat maut, hatta yadlisa anhu inda ra'sih, datang kemudian duduk dekat kepalanya. Lalu malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsul khabisatu ukhruji ila sakhatillah wa ghadabi. Wahai jiwa yang buruk, ya, keluarlah kamu menuju apa? Kemurkaan dan kemarahan Allah. Kan? Fatafaraqa fi a'dha'i kulliha. Lalu malaikat maut ya merebak, ya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Ya, payanjuha kama yunza'u as-safut minas sufil mablul. Lalu dicabut tuh nyawa orang yang kafir tadi, nyawanya ya sebagaimana dicabutnya duri ya dari wol basah. Duri masukin ke wol basah, ditarik. Maka akibatnya apa? Fayan qatiu mahal uruq wal asab, maka terputus tuh urat dan ototnya, kan? Nah, iya kayak apa? Kayak duri dipasukin, ya kan? Kayak sakatul batin gitu ya, paling ringan aja kan, kayak pohon duri masukin ke perut kita ya, ditarik, itu sakit kayak gitu tuh, itu yang paling ringan. Ya, ya itu gitu. Ketika dicabut mereka kayak nyabut itu tadi tuh, duri dari wol ya basah, pasti akan kecabut tuh kan. Fayakhuzha lalu diambil tuh ruhnya kan. Wa idza akhraja lam yadaha fi yadi tarfa'in hatta ya'khuzuha fayad'alu fi tilka masuk. Kemudian ketika udah diambil nggak dibiarkan lama-lama, dipegang langsung dimasukin tuh, dibungkus dengan kain tadi tuh yang kasar tadi tuh, bukan kapan. Lalu wayahruju minha, lalu keluar dari bungkusan tadi tuh lalu orang kafir tadi tuh ka'antani rihin karihi zifah, bau bangkai yang paling busuk, ya kan? Sebusuk-busuknya bangkai paling bau itu udah keluar dari ruhnya orang kafir tadi tuh, bau banget ya, bau. Fayas'aduna biha fala yamaruna biha lamalainal malaikah, ya, kemudian bawa naik, dan setiap melewati malaikat, kumpulan malaikat, ya, mereka pasti bertanya, ma hadhihi ruh al khabisa, ruh siapa ini yang yang jelek ini, yang buruk ini, yang bau ini, nah, ruh siapa ini? Fayaqulun, malaikat menjawab, ruhu fulan ibnu fulan, ruhnya si fulan, ya kan? Hatta yantahu biha ila samai dunya, kemudian sampai ke langit dunia, minta lalu payastaftahuna, sama tadi minta dibukain pintu, tapi pala yuftahulah, tapi tidak dibukain tuh, ya kan? Nah itu summa yaqulullah ta'ala, kemudian Allah berfirman, uktubu kitabu fi sijjin, tulis, taruh itu kitab amalannya, catat amalannya di sijjin, lapisan bumi terbawah, paling bawah, ya. Summa tutrahu ruhu torhan, ya, kemudian ruhnya dilemparin dengan kasar, kan? Nah itu, jadi pelaku artinya turaddu wa tu'adu ruhu ila jasadi, ditolak, dikembalikan ke ruhnya lagi, sama kayak tadi, ruhnya tadi kembalikan ke tubuhnya lagi. Kemudian ditanya juga oleh malaikat tadi dengan pertanyaan yang sama, ya. Tapi ketika tanya man rabbuka wa yaqulu ha la adri. Tuh bedanya, orang kafir ketika tanya man rabbuka, ha la adri. Hah? Enggak tahu. Gitu. Ha la adri. Kalau bahasa itu, ha? Enggak tahu. Gitu. Wa ma dinuka, ha la adri. Gitu. Pasti tuh. Nah, artinya Hari ditanya Enggak bisa, ya. Biar tidak
Juga ditanya tentang siapa ini, kan? Nggak kenal juga, la adri, jawabannya semua la adri. Akhirnya apa? Kata Allah, fa'afrisulahu min furusinar. Udah hamparin itu, hamparan apa? Dari api neraka. Kasurnya, tikernya dari apa? Api. Gimana mau tidur? Ya, apa? Orang neraka itu, bisa tidur, dikasih ada tikernya, ya, ada kasurnya, ada dikasih pakaian, dari api. Ya kan, gimana bisa tidur, ya. Kemudian waftahu lahu baban ila nar, kemudian apa? Bukain tuh pintu, ya. Buat pintu buat dia menuju ke neraka, mutai. Maka fayadkhulu alaihi min harriha wa sumumuha. Min sumumiha. Maka ketika dia dibuka mau masuk panasnya aja wah kan, kalau tadi kan kalau orang mukmin kan pasti dibuka pintu surga wanginya tapi orang kafir ketika diperlihatkan dibuka pintu neraka langsung keluar dari neraka waduh panasnya luar biasa kan. Sampai akhirnya fayudayyaku alaihi qabruh, lalu kuburannya disempitkan kuburnya. Saking sana sempitnya fatahtalifu fi adla'uhu, karena kubur sempitin sampai tulang-tulangnya itu bersilang-silangan, artinya pada remuk, hancur, ya kan? Ya, kemudian wayati rajulun qabihul wajh, kemudian datang tuh seseorang dengan wajah yang sangat jelek, buruk. Qabihul siap, juga dengan berpakaian yang jelek, muntinul rih, dengan bau yang busuk, ya. Fayaqulahu, lalu orang yang jelek tadi ini dengan pakaian yang jelek yang bau busuk berkata, absir billadzi yasuuka, gembiralah kamu ya dengan sesuatu yang akan membuatmu tersiksa, ya. Fahadza yaumukal ladzi kunta tu'adu bih, inilah hari di mana kamu dulu pernah dijanjikan. Fayaqulu, lalu si orang tadi kafir bertanya, man anta, siapa kamu? Fayaqulu, lalu orang tadi berjawab, ana amalukas sayyi'u, aku adalah amal buruk kamu, amal jelek kamu. Dan fayaqulu, lalu orang kafir tadi berkata, Robbi la tuqimis sa'ah, Robbi la tuqimis, ya Rabbana, jangan jangan kiamat dulu, jangan. Nah, jadi nggak mau dah kiamat buru-buru, karena kalau udah tahu di neraka begitu, dia kan kalau udah kiamat kan pasti masuk situ, udah dia baunya aja, hawanya udah agak nahan ya, nggak kuat panas, apalagi masuk, dia udah ngebayangin tuh, makanya udah jangan kiamat dulu dah. Tapi kalau orang yang mukmin kan ketika dirasakan surga lalu baunya makanya ngomongnya akimisa, udah segerain aja kiamat. Karena pengen segera masuk ya. Nah itu, ini gambaran. Jadi hadis ini jelas nih, ya, bahwa ajab atau naimul qabri itu mengenai menimpa tubuh dan ruh sekaligus. Karena kembali ada mana dikembalikan ruhnya kan ke tubuhnya, lalu ditanya, lalu bersisa ada yang dapat nikmat dan sisa. Itu kan berarti ini dalil bahwa ajab kubur, ajabul qabri wa na'imuhu yalhaqani ar-ruh ma'al jasad ya ma'an. Nah itu dalilnya, itu ya, demikian ya. Ya. Nanti pada pertemuan akan yang akan datang kita lanjutkan terkait dengan masih ada nih 3 poin lagi yang belum kita bahas nih ya. Ya kan? Udah 7 pertanyaan udah dijawab, 3 lagi nanti sebab-sebab asbabun najah min ajabil qabri. Juga nanti al-asbab al-muqtadiyah li ajabil qabri, dan sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita dari ajab kubur. Nanti ada sini hadisnya sini ya. Nanti kita lafaz matannya nanti kita baca pada pertemuan yang akan datang. Demikian ya. Udah. Ya. Ya, bagaimana biasa mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una waj'alna nafi'ah. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina.
Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.